Halo adik-adik, masih ingatkah kalian pada materi terakhir di mata pelajaran seni musik kalian belajar tentang apa? Yap, betul. Kalian telah menyanyikan lagu nasional Aku Anak Indonesia yang bertujuan untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air. Nah, agar rasa cinta tanah air kalian semakin tumbuh, pada materi kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang lagu-lagu daerah. Tapi kita tidak hanya mempelajari materi tentang lagu daerahnya saja loh. Kita juga akan mempelajari tentang sumah adatnya, pakaian adatnya, dan yang lainnya. Nah, gimana adik-adik? Sepertinya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini akan lumayan banyak ya. Maka dari itu, kakak meminta untuk kalian menyimak video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar mengenai lagu daerah, ada yang tahu tidak apa itu lagu daerah? Nah, jadi lagu daerah ini adalah lagu yang berasal dari suatu tempat atau daerah di Indonesia. Tentu setiap daerah memiliki lagu yang berbeda-beda, dengan bahasa yang unik, irama yang menarik, dan juga pastinya cerita yang seru. Nah, biasanya cerita dari lagu daerah ini sangat beragam ya. Contohnya, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, tentang hewan, kekayaan alam, kebiasaan masyarakat, sampai permainan tradisional. Oh iya, lagu-lagu daerah ini juga sudah dinyanyikan sejak zaman dulu loh, dan diwariskan dari generasi ke generasi, supaya tidak hilang dan tetap dikenang. Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya nih, Kak, untuk apa sih kita mempelajari lagu daerah itu? Untuk apa sih kita menghafal lagu-lagu daerah itu? Nah, tujuan kita memahami, mempelajari, dan mengingat lagu daerah itu adalah agar kita lebih mengenal budaya Indonesia yang sangat beragam. Lalu, kalian juga bisa menambah kosakata baru. Selain itu, kalian juga dapat belajar untuk memahami irama, dan tentunya kalian bisa menyanyi dengan gembira. Nah, kalian tahu nggak sih lagu-lagu yang termasuk lagu daerah itu apa saja? Nah, tentunya lagu daerah yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya adik-adik. Tapi aku mau kasih contoh yang udah pasti kalian pernah dengar. Seperti Ampar-ampar pisang, Anak kambing saya, dan Potong bebek angsa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyanyikan lagu Potong bebek angsa. Selain itu, kita juga akan mencari tahu dari mana sih daerah asalnya lagu ini. Lalu, apakah di daerah itu terdapat kekayaan lain yang harus kita ketahui? Nah, tapi sebelum kita mencari tahu semua itu, kakak mau bertanya, apakah kalian semua tahu lirik dan nada dari lagu Potong Bebek Angsa ini? Nah, kalau ada yang belum tahu, gak apa-apa, karena di sini aku akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Yeay! Nah, gimana? Kalian udah siap belum untuk bernyanyi? Kalau belum siap, aku kasih waktu 3 detik deh untuk kalian tarik nafas dan buang. Gimana? Sekarang udah siap belum? Oke, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Yeay, keren banget. Tapi aku masih belum bisa dengar suaranya nih. Kayaknya suaranya masih terlalu kecil deh, dan belum terlalu semangat. Gimana kalau kita nyanyi sekali lagi? Tapi harus semangat ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Gimana? Seru kan bernyanyi lagu daerah itu? Nah, aku harap kalian bisa terus menyanyikan dan menghafal lagu-lagu daerah yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu dari daerah mana sih asalnya lagu Potong Bebek Angsa ini. Jadi, lagu Potong Bebek Angsa itu berasal dari Pulau Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, adik-adik ada yang pernah gak nih ke Pulau Nusa Tenggara Timur? Atau ada yang berasal dari Nusa Tenggara Timur?
Wah, itu keren banget ya. Kalian bisa tuh menceritakan kekayaan alam apa aja sih yang ada di Nusa Tenggara Timur? Nah, ngomong-ngomong tentang kekayaan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur, selanjutnya kita akan membahas rumah adat apa sih dan pakaian adat seperti apa sih yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, adik-adik, rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Timur itu contohnya seperti ini ya. Ini merupakan rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Rumah Adat Barunia. Nah, rumah adat ini juga punya ciri-cirinya loh. Ciri-ciri yang bisa kalian lihat nih, bentuknya kerucut tinggi, terbuat dari bambu dat kayu, atapnya terbuat dari ilalang atau daun lontar, dan biasanya memiliki beberapa tingkat. Nah, itu dia rumah adat dari Nusa Tenggara Timur. Apakah adik-adik ada yang pernah melihatnya? Kalau iya, gimana? Dan kalian bisa menceritakan juga loh kepada teman-teman kalian tentang rumah adat dari NTT yang kalian lihat. Nah, selanjutnya ada pakaian adat dari NTT, yaitu ini pakaian adat pria dan ini adalah pakaian adat wanita. Bedanya, pakaian adat pria itu mengenakan kain sarung tenun ikat dan selendang, dan juga kadang-kadang menggunakan penutup kepala. Nah, untuk pakaian adat wanita, menggunakan tenun ikat, kebaya atau baju tradisional, dan juga perhiasan khas dari daerah NTT. Nah, adik-adik, materi pada kesempatan kali ini sudah cukup ya. Ayo, coba, tadi ada yang masih ingat nggak? Kita belajar apa saja? Yap, betul sekali. Kita sudah mengenal tentang lagu Potong Bebek Angsa, lalu asal daerahnya, rumah adatnya, dan juga pakaian adatnya. Oke adik-adik, cukup sekian ya materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih sudah belajar bersama, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.